Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas sebuah project AI yang menarik banget, di mana dia masih memiliki market cap yang cukup kecil dan tentu saja belum listing di exchange manapun. Nah, kenapa ada sebuah project AI dan juga belum listing di exchange manapun itu gue bahas? Karena menurut gue saat ini, kalau kita pengen mencari project-project yang punya potensi yang cukup besar adalah kita mencari project yang belum listing di exchange manapun alias masih DEX. Tapi memang tentu saja pasti punya resiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan project yang sudah listing di exchange-exchange besar seperti Binance. Maka dari itu kalian wajib namanya Dior atau do your own research. Dan ini bukan saran untuk membeli ya, melainkan untuk kalian analisa sendiri apakah project yang gue bahas kali ini tuh punya benefit dan juga punya keuntungan jika kalian membeli atau tidak gitu. Jadi ini buat kalian analisa aja. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung bahas projectnya aja. Jadi project yang akan kali gue bahas adalah AIRI atau AI Ride ya. Jadi dia ada di CMC ranking 1310. Nah kebetulan memang di tahun ini tuh banyak orang yang prediksi termasuk gue bahwa AI ini tuh akan mendominasi di tahun 2023, dimana akan banyak sekali orang-orang yang akan memperhatikan project AI karena di tahun lalu itu kan kebanyakan project metaverse ya sama game. Nah, di tahun ini kemungkinan adalah AI dan salah satunya adalah iRight ini. Nah, kalau kita lihat AI Rights atau IRI ya, dia ada di jaringan BSC ya ketika pertama kali listing dan teman-teman bisa beli di PancakeSwap karena dia hanya listing di PancakeSwap, belum ada di exchange manapun. Nah, tagnya aja dia udah AI dan big data dan gue setuju karena nanti gue akan jelaskan ini project tuh apa sih gitu ya. Nah, harganya saat ini di angka 0,005 sen ya dan juga market cap kecil banget di angka 1.372.901. Nah, kenapa menurut gue ini kecil? Karena gue melihat berdasarkan project ini tuh udah punya produknya apa aja, apakah sudah bisa digunakan dan juga sudah launching dari kapan. Jadi kalau bisa dibilang project ini tuh udah launching dari 2022, jadi dikit lagi mau 1 tahun dia ya. Jadi udah mendekati 1 tahun, market capnya sudah sekian, 1, sekian juta ya. Untuk volume 24 jamnya di angka 339.000, artinya cukup banyaknya yang transaksi nih tiap harinya. Untuk maksimal supply dia di angka 1.900.000.000 ya, dan total supply 1.860.000.000. Nah, untuk sirkulasi supply yang beredar itu berapa? Baru di 13%, di angka 256.266.565 AIRI. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini intinya kalau kita baca di CMC, IREC ini adalah all-in-one NFT creation and copyright management platform. Nah, itu maksudnya apa? Nanti kita langsung cek aja di website ya. Nah, di sini sih kalau teman-teman lihat dia hanya ada di DEX, PancakeSwap dan OpenSea, tapi paling gampang di PancakeSwap aja. Pairingnya adalah Warp BNB. Nah, kalau kita lihat berdasarkan BSC scan, ya saat ini IREC punya 7.844 holder atau address ya, jadi masih dikit 7.000 sekian. Transfernya di angka 439.552, artinya banyak nih yang melakukan trading gitu loh ya tiap harinya. Dan kalau kita lihat di sini bagian top holdernya pun juga cukup jelas ya, semuanya kebanyakan di kontra. Contoh untuk reward staking pun ini jelas ada IREX staking ya di smart contract nama dia. Habis juga ada PancakeSwap ini untuk LP-nya ya, ada tersisa 76 juta IRI sekian. Dan ini adalah kontrak untuk dari Dev Wallet dan keperluan-keperluan lainnya ke depannya. Ya, jadi nanti ada tokenomics-nya juga kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di PancakeSwap ini untuk lebih rinci, kalau untuk market cap ini market cap adalah full diluted market cap, di mana total supply yang tercatat di dia dikalikan dengan harga sekarang. Tapi yang sebenarnya adalah di 1,3 juta sekian ya. Jadi teman-teman jangan sampai bingung untuk market capnya dia. Pairingnya adalah BNB, LP-nya ada 1.339 BNB sekian ya, ada 407 ribu US dollar di situ. Nah, air ini udah ada listing sejak kalau kita cek di CM di Pucoin ya ada di 17 Juni 2021. Jadi ya bentar lagi dia akan ulang tahun ke pertama ya, udah mau 1 tahun gitu. Kalau berdasarkan chart, kalau teman-teman lihat di sini, nah di sini gua akan tarik garis untuk melihat sebenarnya ATH-nya dia itu berapa sih gitu ya. Jadi supaya kita juga bisa kira-kira gitu. Oke, nah misalnya nih dari awal listing, ya kan, gua akan tarik dari sini. Kita akan perbesar dulu. Oke, nah di sini gue butuh tools.
Nah, teman-teman bisa lihat ya dari all time high itu hampir 1237% ya sejak harga dia listing ya. Namun memang dia sempat turun ya ketika dia menyentuh all time high. Dia ini sempat turun drastis bahkan di bawah all time high-nya dia. Tapi ketika masuk ke tahun 2023 mulai di Januari, teman-teman bisa lihat ya di sini mungkin agak kecil. Di tanggal 5 Januari itu dia mulai ada kenaikan gitu loh, dan saat ini memang kenaikannya cukup fluktuatif ya kalau kita tarik dari ATH ya. Jadi kenaikannya ini cukup fluktuatif dan juga saat ini mungkin mengalami sideway ya. Jadi kadang turun itu bisa sampai 20%, 30%, tapi naiknya pun bisa sampai 50 bahkan 100% kayak gitu. Jadi memang turunnya drastis, naiknya drastis. Nah, ini adalah masa-masa ketika lagi diuji nih market. Apakah benar-benar orang-orang akan mulai tertarik ke AI atau tidak? Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat aja dari segi chartnya. Oke, jadi ini kalau dari all-time high-nya dia pun sebenarnya masih cukup potensi ya. Kalau kita mau anggap dia itu kira-kira menembus ATH yang baru ya sekitar 1000-an% dari harga saat ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam project utamanya. Sebenarnya apa sih iWrite? AI-nya seperti apa? Jadi seperti video yang gue pernah jelaskan tentang AI itu bisa digunakan untuk apapun, banyak hal ya. Jadi tergantung arahnya kemana nih. Nah, khusus iWrite, dia AI-nya itu khusus untuk NFT. Jadi memang dia ini mengembangkan AI-nya itu digunakan di NFT. Fungsi untuk apa? Untuk namanya itu Authenticity Verifying Service. Jadi dia ini bisa ngecek apakah NFT yang akan kita upload itu adalah NFT yang masih baru atau punya copyright atau colongan gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat, oh misalnya nih ada NFT Bored Ape Yacht Club yang asli di jaringan Ethereum. Terus tiba-tiba di jaringan Optimism punya NFT yang sama dengan artwork yang sama. Itu kan artinya sudah melanggar peraturan dalam dunia artwork atau artis ya. Berarti dia itu mencuri karya orang lalu diupload ulang. Nah, iWrite itu akan mencegah hal itu dengan cara AI-nya itu akan mengecek apakah NFT yang akan diupload orang lain itu sudah pernah diupload apa belum. Jadi tidak ada lagi namanya pencurian artwork untuk di NFT-kan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, dan dia ini bisa memberikan kayak semacam plakat atau bukti sah bahwa NFT yang kita upload adalah yang baru atau yang belum pernah dimiliki orang lain. Jadi lebih mirip sebutan tuh kayak dipatenin gitu loh. Ya, jadi itu tujuan dari iWrite tersebut, dan menurut gue ini sangat membantu dan menyelesaikan masalah dalam dunia NFT kayak gitu ya. Nah, dia ini produknya pun juga selama 1 tahun ini, bahkan belum 1 tahun, memang sudah ada produknya, sudah bisa digunakan, teman-teman bisa connect wallet dan juga create NFT teman-teman, habis itu buat dijual. Ya, contoh di sini udah ada beberapa NFT lain kayak Digital Museum, Royal Abstract, Catbreed dan lain-lain. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada top kolektornya, jadi ada orang yang suka koleksi NFT di iWrite ini di platformnya. Habis itu NFT ini juga mensupport untuk minting berbagai keperluan, jadi bisa minting gambar, minting musik maupun video. Jadi dia ini sudah bisa lengkap gitu loh ya. Habis itu ya sisanya kayak informasi top NFT dan lain-lain. Nah, contoh di sini ya, kalau kita mau minting NFT misalnya, kita klik aja bagian yang minting NFT-nya. Oke, nah di sini bagian create asset dia akan ada terbagi menjadi 2 bagian, yaitu generate artwork atau membuat artwork atau upload, dan juga similarly check. Nah, disinilah dia proses AI-nya akan bekerja kayak gitu. Jadi teman-teman upload artworknya, terus masukin namanya, story-nya atau deskripsinya. Terus NFT teman-teman mau yang single apa multiple, bisa pakai 721 atau 1155. Ini kalau nggak salah gue juga pernah jelasin di beberapa video sebelumnya. Habis itu teman-teman juga bisa masukin tag, misalnya NFT teman-teman mengenai emosional atau mengenai communication atau game, teman-teman ada di sini tinggal masukin aja kayak gitu. Habis itu juga ada creator royalty. Nah, untuk royalty ini teman-teman bisa setting dari antara 0 hingga 20% paling gede ya. Maksudnya apa? Jadi setiap ada NFT teman-teman yang terjual di secondary market, teman-teman akan mendapatkan royaltinya kayak gitu. Nah, habis itu ketika teman-teman sudah upload tinggal generate asset, nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian AI-nya yang akan ngecek nih NFT-nya. Apakah NFT ini tuh baik atau tidak? Maksudnya ya kopian apa bukan kayak gitu. Nah, setelah itu dia juga ada AI Oracle. Nah, dia ini bisa ngecek database di seluruh blockchain yang ada.
Jadi kelebihannya di situ ya. Jadi AI-nya ini akan ngecek walaupun memang akan waktu ya. Jadi mungkin saat ini teknologi untuk biar cepat nge-scan-nya itu masih belum bagus banget. Jadi butuh waktu yang lumayan. Tapi teman-teman tinggal tunggu aja, nanti akan teman-teman bisa patenkan NFT-nya teman-teman. Kayak gitu. Oke, nah habis itu fitur apa lagi yang tersedia dari iRake? Dia juga ada fitur namanya staking. Jadi di sini ada bagian farming, teman-teman bisa staking NFT. Jadi ada NFT khusus yang dijual di marketplace yang teman-teman beli dan bisa staking kan. Ada juga token farming. Nah ini teman-teman kalau punya token IRI ya teman-teman bisa staking kan di sini. Di sini ada datanya ya, semua jelas informasinya. Di sini juga yang gue suka adalah dia ada chart untuk total liquidity. Nah ini maksudnya apa? Ini biasa gue pakai kalau misalnya kita pengen tahu apakah harga dari air itu kemungkinan naik apa turun. Nah semakin total liquidity-nya naik, artinya semakin banyak yang staking. Oke, kalau semakin banyak yang staking, artinya supply yang beredar di market itu berkurang. Nah kalau supply yang beredar di market berkurang, artinya harga kemungkinan naik. Tapi kalau dia turun kayak gini nih, ada terjadi penurunan liquidity-nya, artinya banyak yang withdraw atau banyak yang tarik. Kalau orang tidak staking dan tarik, kemungkinan dia menjual. Artinya supply yang beredar akan bertambah dan harga akan turun. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini salah satu data yang teman-teman bisa pakai untuk menentukan harga. Habis itu di sini juga ada staking itu banyak banget. Jadi si Airi ini juga sudah bekerja sama dengan salah satu game, namanya itu adalah Kawaii Island. Ini kalau nggak salah gue juga pernah bahas di beberapa video yang lama ya, kalau nggak salah tahun lalu. Kawaii Island ini juga dia bisa staking tokennya di sini dan ini di lock. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ada token Milky, KWT Pairing BNB, ini liquidity provider ya. Habis itu juga ada Orai. Nah ini Orai ini apa? Orai ini adalah blockchain untuk AI. Nah ini mungkin nanti di next video gue akan bahas. Jadi iRake ini juga bekerja sama dengan Orai Chain kayak gitu. Nah habis itu juga di sini bisa staking IRI dengan APR di angka 48,32%. Jadi kalau teman-teman punya IRI pengen stakingkan di sini juga bisa. Cara stakingnya juga gampang, tinggal connect wallet, pilih mau connect MetaMask atau wallet connect kalau teman-teman pengguna Trust Wallet ya ataupun yang lain. Habis itu teman-teman tinggal masukin aja jumlah stakingnya, habis itu stake. Otomatis teman-teman sudah terstaking. Dan rewardnya ini real time, dia akan jalan terus, nambah terus selama teman-teman staking, dan teman-teman bisa withdraw kapanpun. Misalnya teman-teman staking hari ini, besok mau withdraw itu bisa, kayak gitu ya. Dan kalau teman-teman suka yield farming, menjadi seorang penyedia liquidity, teman-teman bisa staking di IRI Pairing BNB. Ini bunganya 87%, ya, lebih besar gitu loh. Dan untuk bunganya ini semua itu akan fleksibel ya, bisa naik bisa turun. Semakin banyak yang staking maka bunganya semakin kecil, semakin sedikit yang staking bunganya makin besar. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semoga jelas tentang stakingnya. Oke, nah untuk bagian sosial media ya, kalau di Twitter teman-teman bisa buka di @irake_io. Dia punya follower yang kan 12.300, sudah join dari Mei, padahal projectnya dari Februari ya. Berarti dia baru buat sebulan setelahnya tuh. Nah kalau untuk sosial medianya dia punya channel di Telegram di angka 5.319 members, ini channelnya. Dan untuk grupnya ya, di sini ada grup untuk Englishnya. Next, untuk bagian tokenomics ini penting banget teman-teman harus tahu ya. Jadi dia punya mekanisme yang unik di mana tokenomic baru dia itu dia punya 3 fungsi untuk tokennya. Yang pertama untuk all services payment token. Jadi kalau teman-teman mau bayar gas fee atau bayar apapun itu di ekosistemnya si Airi atau pakai teknologinya Airi, teman-teman bayarnya itu pakai Airi token. Yang kedua bisa digunakan untuk governance, untuk voting ya, jadi ada proposalnya kayak PancakeSwap juga tuh. Yang ketiga itu farming kayak yang tadi gue jelasin stakingannya. Nah yang menarik adalah dia punya namanya burning mechanism, di mana 50% revenue atau keuntungan yang dihasilkan dari fee ya itu akan di burn secara berkala oleh tim Airi. Jadi semakin banyak yang pakai aplikasinya dia, semakin banyak token yang di burn. Kayak gitu, 50% menurut gue cukup gede. Nah untuk pembagiannya dari total supply yang ada ketika dia buat, 30% itu ke ekosistem, 10% itu NFT staking, 14% marketing, 13% itu listing, tapi ini belum kepake karena dia belum listing di mana-mana ya. 15% foundation, 12% tim dan advisor, seperti itu. Oke, nah di sini dia juga ada ekosistemnya ini untuk Airi LP farming, book bounty, NFT feed social interaction, NFT launchpad.
Ya, sisanya penjelasan kayak NFT staking, marketing, listing, dan lain-lainnya. Nah, target dia untuk vestingnya ya, jadi untuk mencapai maksimal supply yang dia punya itu akan ada di Januari 2026. Ya, jadi 3 tahun lagi ya harusnya, sorry, bukan 3 tahun lagi ya. Sekarang 2023. Oh iya betul, 3 tahun lagi ya. Ya, jadi 3 tahun lagi itu dia akan mencapai maksimal supply-nya ya, kayak gitu. Ini termasuk cepat, artinya 3 tahun lagi itu 100% tuh supply-nya akan menjadi 100%. Seperti itu teman-teman. Oke, paling sampai sini aja video tentang Airi. Semoga jelas, intinya dia ini adalah project AI yang berfokus pada NFT. Oke, semoga dengan adanya project Airi ini tuh bisa membantu banyak NFT creator atau seniman di dunia untuk menciptakan ekosistem NFT yang sehat dan tentu saja bebas dari yang namanya copycat atau copyright ya, kayak gitu ya. Jadi ya itu aja sih sampai videonya sampai sini. Kita ketemu lagi next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.